Oke, ya, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Shalom teman-teman Gloria Channel. Hari ini kita akan masuk dalam pembahasan yang keren tentunya. Hari ini kita akan belajar tentang parenting anak. Bagaimana mengurus anak di zaman yang ya sedikit susah ini, dimana maraknya pergaulan bebas, maraknya ya semua seperti itu. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana sih untuk mengurus anak, dan terkhusus untuk anak perempuan. Dan hari ini di depan kita ada Pastor Bambang, ya, Pastor Bambang from Malaysia. dia ada di Malaysia sekarang. Jadi kita akan bertanya-tanya. Halo, selamat sore. Selamat apa ya? Ya, seperti itu kira-kira Pastor Bambang. How are you today? Oke. Please oke. Ya, Pak Bambang, Pastor Bambang, bisa perkenalan diri dulu mungkin, Pastor. Ya, nama saya Pastor Bambang Setiawan. Saya mengembalakan sebuah gereja perintisan di Boyolali. Ya, hanya 20 orang jemaat saja. Tapi Wow. gereja itu lumayan bertumbuh di dalam kerohaniannya. Ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan saja. Ya, puji Tuhan, Pastor. Ya, hari ini kita akan bertanya banyak kepada Pastor ya. Boleh tahu Pastor sudah punya anak berapa? Saya punya anak 3. Wow, 3. Yang anak pertama 23 tahun, 23 tahun, ya. anak yang kedua 19 tahun, 19 tahun, dan anak yang ketiga 3 tahun. 3 tahun. Dan semuanya itu, Perempuan. wow, semuanya itu perempuan. Jadi Pastor Bambang punya Satu tiga. catatan kenapa yang ketiga itu adalah 3 tahun, Ya. karena itu berkah dari corona. Oke. Di mana masa corona kita tidak bisa pergi kemana-mana. Ya. Tuhan kasih satu lagi. Ya. Berarti di satu berkat dari corona, ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar Pastor Bambang, bagaimana kiat-kiat Pastor untuk bagaimana teknik-tekniknya membuat anak Pastor yang dewasa itu tidak jatuh kepada kenakalan-kenakalan remaja yang seperti banyak beredar hari-hari ini. Ya. Kalau saya boleh bercerita sedikit, Ya. banyak orang tua itu mempunyai satu pandangan yang baik di dalam mendidik anak. Tetapi banyak orang tua yang lupa kalau dia harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Oh. Jadi yang pertama bagi saya yang paling penting adalah sebuah keteladanan dari seorang tua. Karena ada kata bijak yang mengatakan anak-anak tidak pernah gagal meniru orang tuanya. Oke. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang salah di hadapan anak, sesuatu yang tidak menjadi contoh dan teladan, sudah dipastikan anak akan mengikuti kita dan mengcopy paste. Bahkan mereka akan memodifikasinya sehingga makin jahatlah anak kita. Oh, ya. Jadi keteladanan itu Berarti paling penting. yang paling penting bukan nasihat sebenarnya, ya. Iya. Ya, jadi teman-teman Gloria Channel, hari ini pertanyaan pentingnya bahwa yang paling penting kata Pastor Bambang buat orang-orang tua semua, yang paling penting adalah keteladanan. Bagaimana anak tidak akan pernah gagal meniru orang tuanya. Ya, pertanyaan kedua Pastor itu untuk bagaimana orang tua menjadi teladan, benar. Yang kedua, kita lihat bagaimana Pastor ini, teman-teman. Pastor ini sangat dekat dengan anaknya. Nah, kita akan tanya bagaimana sih rahasia bapak dan anak itu bisa dekat seperti sahabat. Karena kita tahu banyak teman-teman di luar sana yang ya jauh dengan orang tuanya seperti itu kira-kira. Pastor, bagaimana rahasia Pastor menjadi dekat dengan putri Anda? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan yang kedua, tadi Saudara Ronaldo mengatakan, jadi yang pertama bukan nasihat ya, tapi nasihat tetap diperlukan. Itu satu, jawab yang pertama ya. Nasihat yang seperti apa tentu nanti kita akan bahas yang kedua, di bagian yang kedua ini. Ya. Jadi kalau yang kedua ini, bagaimana saya bisa menjadi dekat dengan anak-anak perempuan saya, bahkan yang sudah menginjak remaja dan dewasa, mereka tetap dekat dengan saya. Satu rahasia yang saya lakukan di dalam rumah tangga saya adalah jadilah sahabat anak-anakmu. Wow. Karena orang tua itu bukan bos. Oke. Anak kita perlakukan sebagai mitra kita, ya. Jadi anak mempunyai hak untuk berpendapat, anak mempunyai hak untuk mengatakan sesuatu tanpa merasa takut bahwa dia merasa dipersalahkan, bahwa dia merasa bawahan dari seorang
tua. Ya. Nah, itu tidak penting. Jadi menurut saya, jadikan anakmu sahabat. Oh. Ya, bagaimana sahabat? Sahabat itu harus membuang kekakuan dalam sebuah hubungan. Sahabat di mana dengan bebas kita boleh tegur sapa, boleh bercanda tanpa ada batasan. Tentunya batasan ini tetap ada norma-norma yang tetap harus kita jaga, ya. Tetapi dalam hal ini batasan itu menjadi sangat lunak. Jadi tidak terlalu kaku. Ya, kadang-kadang anak boleh panggil bapaknya, boleh bercanda. Kadang-kadang saya punya anak yang kedua itu dia panggil saya bro. Oh iya. Ya, tapi dalam konteks bercanda tak masalah karena dia menganggap saya adalah orang tua dan sekaligus sahabatnya. Jadi menurut saya rahasia kedekatan dari anak, terutama anak perempuan kepada bapaknya itu adalah saya harus menjadi sahabatnya. Benar-benar. Berarti sebenarnya harus dilepaskan kekakuan itu sebenarnya, Pastor ya. Betul, kurang lebih begitu Bang Ronaldo. Jadi teman-teman Gloria Channel yang menonton video ini, bahwa satu yang penting bahwa orang tua itu tidak boleh kaku. Ya harus bisa seperti kata Pastor Bang tadi bahwa harus menjadi sahabat dengan anaknya. Harus ya menjadi biar dekat seperti itu kira-kira. Jangan anggap orang tua ini bos, anak itu harus nurut dan lain sebagainya. Benar Pastor Bambangnya. Nah, Pastor, menurut Pastor nih, ya di dalam kehidupan menjaga anak nih, apa hal-hal yang paling sulit di era ini seperti itu kira-kira, pengalaman Pastor sendiri? Ya, tentu kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak-anak masa sekarang sebenarnya kurang lebihnya sama, hanya berbeda dalam segi bentuk. Kalau zaman dulu belum ada handphone, belum ada media sosial, yang ada hanya pergaulan yang mungkin kurang baik. Ya, contoh saya waktu saya masih muda, saya berkumpul dengan orang-orang yang seusia saya waktu itu, mereka semua pada merokok. Nah, ketika saya tidak ikut merokok, mereka akan katakan saya kurang keren, saya banci, saya penakut. Nah, itu yang membuat kadang-kadang anak muda jatuh karena dia punya gengsi. Nah, namun sekarang kesulitan anak-anak sekarang lebih kompleks daripada orang dahulu. Ini diperlukan satu tekad yang kuat bagi orang tua untuk benar-benar menasehati anak-anak itu sesuai dengan kehendak Allah. Firman Tuhan mengatakan pergaulan jahat akan menghilangkan kebiasaan baik. Jadi sangat perlu kita menasihatkan bagi anak-anak kita untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang mempunyai kebiasaan pergaulan bebas. Artinya mereka ingin bebas saja, tidak mau terikat peraturan. Mereka suka main itu, main itu. Bahkan ada yang sudah terjerembab ke dalam seks bebas, pergaulan bebas. Kita harus membentengi anak kita dengan kebenaran firman Allah supaya anak kita tidak lagi tertarik dengan hal semacam itu. Kita bisa alihkan mereka, anak-anak kita, dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif di dalam gereja atau mungkin komunitas-komunitas pemuda yang positif selain kegiatan yang saya sebutkan tadi. Jadi saya kira itu tip supaya bagaimana kita bisa menjaga anak kita terus tetap dekat dengan kita. Ya, jadi teman-teman, itu tadi hal yang menarik yang Pastor ya bagikan bagi kita, poin-poin penting yang menarik sekali untuk ya sebagai orang tua bisa mendidik anaknya. Lah, Pastor, ada pertanyaan akan banyak tentang bagaimana yang sudah terlanjur jauh hubungannya. Nah, kalau Pastor ini kan dari kecil ya mendidik anak-anak. Bagaimana yang selama ini mereka jauh, tetapi ketika lihat video ini mereka tersadar kembali. Apa kira-kira langkah yang mereka harus lakukan, Pastor? Nah, biasanya mereka jauh dengan anaknya nih. Nah, tapi dia mau belajar dekat seperti itu kira-kira. Apa yang mereka harus lakukan, Pastor? Untuk mereka yang menonton ini. Yang terutama menurut saya sebagai orang tua itu yang paling utama. Dialah yang ambil langkah pertama untuk mengubah segala hal-hal yang keliru yang mungkin kita pernah lakukan. Terus terang saya bukan mengatakan bahwa saya sudah sempurna di dalam mendidik anak, karena tak ada manusia pun, seorang pun yang sempurna dalam mendidik anak. Kita pun punya kelemahan-kelemahan. Akan tetapi ketika orang tua menyadari bahwa kita punya kelemahan, kitalah yang pertama untuk mendekati anak kita.
bagaimana caranya mendekati anak kita? Kita harus introspeksi diri. Sudahkah selama ini saya memberikan teladan yang terbaik buat anak? Seperti katakan yang pertama tadi, kita orang tua harus benar-benar menjadi teladan. Satu contoh yang menarik, banyak orang tua tidak ingin anaknya menghisap rokok, tetapi orang tua tetap merokok. Bagaimana anak bisa menurut kepada orang tua yang mengatakan, kamu jangan merokok, tapi dia tetap merokok? Ya. Bagaimana kita bisa mendidik anak dengan baik kalau anak kita suka ngomong jorok, kita suka ngomong kasar, sedangkan orang tua itu ngomongnya kasar? Nah, ingat yang saya katakan di poin pertama tadi, keteladanan itu penting karena anak itu tidak pernah gagal meniru orang tuanya. Dia akan selalu mengcopy paste apa yang orang tua lakukan. Nah, bagi yang sudah terlanjur dewasa ini akan lebih sulit. Tetapi tidak ada hal yang terlambat ketika kita ingin melakukan dengan niat baik, dengan pertolongan Tuhan tentunya kita bisa melakukan hal itu. Karena kita tidak berdaya dengan hidup kita. Hal yang perlu dilakukan yang terutama adalah orang tua harus menyadari kekeliruan dirinya. Baru kita bisa mendekati anak kita. Saya kira itu. Berarti itu tugas orang tua, Pastor ya? Yang pertama orang tua. Nah, Pastor, ini nih yang terakhir. Bisakah Pastor berikan masukan kepada orang-orang tua yang sedang menonton hari ini? Mari Pastor berikan masukan Anda kepada orang tua yang ada hari ini. Ya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi orang tua. Saya percaya kita bukanlah orang tua yang sempurna. Kita semua mempunyai kekeliruan. Tetapi kita punya Tuhan. Tuhan yang akan mengubah hidup kita ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Minta sama Tuhan. Raja Daud pernah mengatakan, Tuhan, inilah hidupku, utuslah aku, dan lain sebagainya. Ya, dengan kata lain, orang tua harus memiliki satu pemahaman bahwa dirinya masih banyak kekurangan. Jadi kita perlu membuka hati kita untuk nasihat yang terutama dari Tuhan, supaya kita bisa berbuat banyak dengan keteladanan hidup kita. Saya kira hanya itu yang kita perlukan ketika kita berhasil menjadi teladan bagi anak kita. Pasti anak kita akan nurut kepada kita, bahkan dekat dengan kita. Mungkin itu saja. Ya, puji Tuhan. Jadi itu hari ini pesan singkat dari kami dan Pastor Bambang. Jadilah orang tua yang menjadi berkat bagi anaknya, menjadi sahabat bagi anaknya, untuk ya seperti yang Pak Bambang katakan tadi, ada banyak hal yang trik-triknya bisa teman-teman dan bapak-bapak ibu lakukan untuk anak saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.